Episode 41. Zhang San vs Gao Yuan. Duar. Mereka berdua sama-sama terpelanting ke belakang. Ternyata patua ini sangat kuat, batinnya. Anak muda ini begitu hebat di usianya yang masih belia, andai tak ada masalah ini. Aku pasti akan menariknya ke dalam klan, tapi sayang, batinnya. Gao Yuan memasang kuda-kudanya lalu menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat pertama, tinju badai, seperti sebuah ombak yang menderu ingin menghancurkan karang. Tinju ini begitu ganas, energi terkonsentrasi dengan baik. Namun Zhang San tak mungkin cuma menunggu, dia pun juga menggumamkan tekniknya. Teknik telapak dunia, tapak penghakiman, sebuah tapak yang sangat besar beradu kembali dengan tinju badai. Boom! Mereka sama termundur lagi. Namun dengan cepat mereka bergerak. Zhang San menendang di arah kepala namun ditangkis dengan tangan kiri. Kemudian Gao Yuan menendang ke arah dada Zhang San yang masih di udara. Namun Zhang San memutarkan badannya dengan memanfaatkan tendangan itu. Lalu dia mundur beberapa langkah kemudian menggumamkan tekniknya. Teknik telapak dunia, 10.000 tapak, besar dan kecil tapak tercipta dari energi Qi yang besar. Dan dia membalutnya dengan teknik api matahari. Hingga menimbulkan hawa panas yang menyengat. Lalu dia lepaskan ke arah Gao Yuan. Namun Gao Yuan penuh dengan pengalaman. Dia bergerak dengan kecepatannya. Melepaskan diri dari gempuran tapak yang datang silih berganti. Kemudian dia menghilang dari pandangan. Dan muncul di belakang Zhang San dengan tekniknya. Teknik tingkat ketiga. Tinju penggetar sukma, tinju ini dapat menghancurkan jiwa. Apalagi jika terkena tinju ini dengan jarak dekat bisa berakibat mati di tempat. Namun Zhang San juga menghilang dari pandangan Gao Yuan. Bukan hanya kau yang punya kecepatan, ucap Zhang San sambil mencabut pedangnya. Teknik pedang petir tebasan dua gelombang. Wush! Bam! Dua larik cahaya itu menghantam Gao Yuan hingga terlempar ratusan meter. Namun Gao Yuan masih bisa berdiri kokoh. Jika aku tak punya fisik yang kuat, mungkin saat itu tubuhku bisa hancur. Sungguh teknik tingkat langit memang hebat. Ucapnya. Aku tak menyangka tubuhnya mampu menahan teknikku, padahal teknik itu sudah kusempurnakan tapi masih belum bisa menghancurkannya, batinnya. Di sisi lain, Hong Hou Chun sedang berbincang serius dengan ayahnya. Ayah, bagaimana menurutmu? Apakah aku harus membantunya? Kita lihat dulu perkembangannya. Karena kita tahu Patriark Gao Yuan adalah tingkat kaisar tahap puncak. Sedangkan ayah masih berada di bawahnya. Jika kita membantu tanpa berpikir, kita juga yang akan kena imbasnya. Kita akan berangkat ke sana dan membawa sebagian anggota elit yang kita punya. Tapi ingat jangan terlalu menonjolkan diri. Baik ayah, aku akan lebih dulu berangkat. Ini sebuah kesempatan untuk menjatuhkan klan Gao, batinnya sambil mulutnya tersenyum. Lalu Hong Hakyun mengabari bawahannya. Dan melesat dengan cepat menuju lokasi. Di sisi lain, di dalam rumah, Cao Lingan terus berdoa untuk keselamatan suaminya. Teknik pedang petir, amarah dewa. Setelah teknik dikeluarkan, suara gemuruh menggelegar di langit. Awan hitam menggulung awan putih di langit. Fenomena itu pun dilihat oleh sebagian orang di wilayah selatan kota Karangputih. Apa yang sebenarnya terjadi? Langit seolah murka gumam seseorang. Zhang San melayang di udara. Kemudian boom. Petir besar menghantam tubuhnya. Petir emas, ini petir legenda.
Petir kenaikan kultivasi. Apakah dia bodoh? Dia memilih menarik petir kesengsaraan di saat seperti ini, ucap Gao Yuan. Dia pun langsung melesat untuk menyerang Zhang San yang sedang fokus dalam kultivasinya. Ini kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia berhasil maka dia akan jadi penghalang keluargaku di masa depan, batinnya. Teknik tingkat ketiga, tinju penggetar sukma, gumamnya. Lalu memfokuskan seluruh tenaganya di dalam kepalan tangannya. Dia ingin mengakhiri dengan satu tinju ini. Namun tiba-tiba waktu terasa melambat. Zhang San membuka matanya. Lalu dia menggumamkan tekniknya. Teknik pedang tanpa wujud, aura pedang, teknik pedang petir, amarah dewa. Aura pedang menjadi satu dengan petir yang masih berderak di tubuhnya lalu dia arahkan ke tubuh Patriark Gao Yuan Duar. Kawasan itu berguncang dengan hebatnya. Mata-mata yang berada di pohon pun langsung melesat menjauh. Karena tak ingin terkena sambaran petir. Klan Gao yang datang terlambat menyaksikan tubuh patriarknya tersambar oleh petir ganas. Lalu mereka berteriak, "Patriark!" Begitu pula klan Hong yang dipimpin oleh Hong Hakyun melihat itu terasa mati rasa. Jika aku yang di posisi itu, pasti hancur menjadi abu, ucap salah satu bawahan Hong Ho Chun. Mereka bergidik ngeri. Namun Patriark Gao Yuan masih hidup setelah terkena serangan telak itu. Namun Zhang San tak akan membiarkan ada penghalangnya nanti di masa depan. Lalu dia pun melesat dengan pedang yang aliri petir. Tebasan dua gelombang, gumamnya. Sekali lagi tubuh Patriark terbang hingga ratusan meter. Kemudian Zhang San melesat menggunakan teknik langkah bayangan. Dia mendahului Patriark Gao yang masih belum berhenti dari terlemparnya. Lalu dia menebaskannya pedangnya kembali. Kemudian terdengar suara boom. Tubuh Patriark Gao Yuan meledak yang tersisa hanya cincin dimensinya. Dia pun mengambilnya. Lalu terduduk kehabisan energi. Aku harus terus berlatih mengontrol energi. Jika begini terus aku akan mati kehabisan energi, gumamnya. Lalu mengambil pil pemulih energi di cincinnya. Dia tak lagi menyadari bahwa anggota klan Gao banyak sudah berkumpul. Lalu di sisi mereka ada yang berteriak. Bunuh dia, semua anggota klan yang hadir itu menarik pedangnya. Kemudian berlari ke arah Zhang San yang masih duduk menyerap pil pemulihan. Namun harapan mereka terpatahkan. Karena Hong Ho Chun datang membawa banyak orang. Dan menghabisi mereka dalam pertempuran yang singkat. Hong Yubai selaku ayahnya Hong Ho Chun tersenyum melihat kemenangan yang didapat oleh anaknya. Kesempatan yang bagus tidak datang dua kali, ucapnya. Kemudian dia memimpin anggotanya menuju klan Gao untuk mengambil wilayah klan itu. Dia berkata, "Patriark kalian sudah mati. Jika kalian ingin hidup, menyerahlah. Jika kalian ingin mati, bersiaplah," ucapnya sambil mengeluarkan tekanan energinya. Sebagian ada yang memilih mati. Karena tak ingin diperbudak. Sebagiannya lagi memilih menyerah. Karena hidup lebih penting bagi mereka. Sedangkan Hong Ho Chun berdiri di samping Zhang San, menunggunya bangun menyelesaikan pemulihan energinya. Episode 42. Berita mengejutkan. Setelah mendengar tidak adanya lagi bunyi pertarungan, Cao Lingan segera melesat keluar dan menemukan suaminya sedang duduk ditemani seseorang. Lalu dia mendekat. "Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Hou yang menolong suamiku," ucapnya sambil memeluk Zhang San yang sudah membuka matanya. "Aku tidak banyak membantu," jawab Hong Ho Chun dengan jujur. "Aku akan membalutkan lukamu."
Lebih baik kita masuk dulu, ucapnya lagi. Baiklah, jawab Zhang San. Namun Hong Hou Chun menawarkan diri. Bagaimana kalau kalian ke klan Hongku? Di sana banyak terdapat obat-obatan. Jadi akan mudah, ajaknya. Bukankah terlalu merepotkan? Tapi bolehkan aku minta tolong kepadamu saudara Hong? Tanya Zhang San. Silahkan, jawabnya singkat. Tolong bantu keluarga Lu. Tidak masalah. Kau tenang saja. Aku akan memperbaiki kembali kediaman ini. Lalu Zhang San membawa Hong Hou Chun ke arah Zhang Wei dan memperkenalkannya. Hai cantik aku Hong Hou Chun. Sapanya sambil mengulurkan tangan. Hai juga. Aku Zhang Wei. Mereka bersalaman sangat lama. Tanpa sadar mereka ditinggalkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka berdua larut dalam pandangan pertama. Setelah sampai di depan pintu yang hancur, Zhang San kemudian bersuara. Apa kalian ingin berdiri di sana selamanya? Candanya sambil terkekeh. Zhang San memapah kekek Lu Changmin hingga ke dalam membiarkan dua anak muda yang lagi jatuh cinta. Sedangkan Zhang Wei yang mendengar ucapan Zhang San tersadar lalu segera melepas jabatan tangannya. Lalu dia berlari ke dalam dengan pipi merah bersemu. Hong Hou Chun ingin menghentikannya. Tapi lidahnya keluh. Katanya tertahan di tenggorokan. Kemudian satu tepukan menyadarkannya. Tuan muda, ucap seseorang dari belakang. Ah iya, ada apa kau kesini? Tanyanya dengan sikap seperti tuan muda kembali. Tuan besar sudah memenangkan wilayah klan Gao. Jadi tuan besar memintaku untuk menyampaikan undangan kepada anak muda itu. Tunjuknya ke dalam. Sampaikan pada ayah. Buat perjamuan yang besar, ucapnya sambil tersenyum cerah. Baik tuan muda. Mohon undur diri, ucapnya lalu menghilang. Hong Hou Chun melangkah ke dalam kediaman yang sudah terlihat rapuh itu. Lalu dia berkata, ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah. Ajaklah semua yang ada di sini, ucapnya kepada Zhang San sambil melirik Zhang Wei yang sedang membersihkan darah yang ada pada tubuh kakeknya. Zhang San melihat lirikan mata Hong Hou Chun kemudian dia menepuk bahunya. Aku akan ke sana. Tunggulah sebentar, ucap Zhang San lagi. Setelah sampai di kediaman yang sangat megah itu, mereka pun diarahkan langsung ke ruang makan. Sambil makan bercerita dan berbincang santai. Ayah, apakah kau setuju jika aku melamarnya? Hong Hou Chun berucap sambil mendekat kepada Zhang Wei. Mengagetkan semua orang yang ada di sana. Mereka tercengang dan tak menyangka. Seorang tuan muda yang tak pernah dekat wanita. Tiba-tiba berkata seperti itu. Apakah telingaku bermasalah? Ucap pelayan yang mendengar perkataan itu. Aku rasa iya. Sahut temannya. Aduh, kenapa kau menjinjit telingaku? Ucapnya kesal. Zhang Wei mendengar kalimat itu begitu gugup. Kenapa dia mengatakannya di tengah kerumunan? Membuatku malu saja. Batinnya. Dia serasa ingin berlari dan mencari tempat untuk sembunyi. Hong Yubai tersenyum saja. Namun tidak bagi istrinya. Hong Yihua mendekat dan menyuruh Zhang Wei berdiri lalu menyuruhnya mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang dituju lalu Zhang Wei dicecar dengan berbagai pertanyaan. Batinnya pun berkata, apa seperti ini seleksi menantu? Pertemuan kami terlalu singkat. Bahkan kami baru mengenal tadi siang. Saya pula tidak tahu dia orang seperti apa. Jadi untuk mengatakan bahwa saya menyukainya karena sesuatu. Itu aneh. Lalu apakah kau benar menyukainya? Tanya Hong Yihua lagi. Kalau dikatakan menyukai.
Siapa yang tidak menyukai seseorang pria yang baik? Tapi kalau dikatakan cinta, itu mungkin belum ada. Karena waktu belum menumbuhkannya, sahut Zhang Wei menundukkan kepala. Baiklah kalau begitu, ucapnya dengan dingin sambil melangkah kembali ke tempat ruang makan. Sesampainya di ruang makan, Hong Yihua tanpa berkata langsung duduk masih dengan mimik muka seriusnya. Hong Houchun hendak berbicara kembali namun dicegah oleh ibunya dengan gelengan kepala. Suasana pun terasa canggung. Beberapa menit berlalu, suara Hong Yihua terdengar kembali. Tapi dengan sebuah pertanyaan kepada ibunya Zhang Wei. Saudariku, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan menikahkan mereka berdua? Duar di hati semua orang terkejut mendengar pertanyaan itu. Termasuk juga ibunya Zhang Wei. Dia pun tak menyangka. Pertanyaan ini seolah meminta persetujuannya. Setelah berpikir lama, Lu Jingmi akhirnya menjawab. Tidak. Aku tidak mempunyai hak untuk melarang. Aku serahkan semua keputusan kepada anakku saja, sambil menoleh ke arah anaknya yang meneteskan air mata bahagia mendengar jawaban ibunya. Kalau begitu, pertunangan dulu untuk saling mengenal, ucap Hong Yihua. Membuat semua orang yang hampir jantungan bernafas lega. Hong Houchun langsung memeluk ibunya. Hei kau sudah besar. Malu dilihat orang, ucap ibunya namun juga memeluk Hong Houchun dengan bahagia. Kenapa baru sekarang mengenalkan wanita kepada ibu? Ibu hampir saja menjodohkanmu. Jika beberapa waktu lagi kau tidak menemukan wanita, tutupnya. Tawa bahagia pun terdengar di ruang makan itu. Lalu berita itu menyebar dari pelayan ke pelayan. Hingga setiap anggota klan. Mereka pun berbahagia mendengarnya karena akan ada pesta. Berita hangat yang terdengar adalah klan Gao yang sekarang diakuisisi sebagai wilayah klan Hong. Ditambah berita pertunangan Hong Houchun dan seorang wanita yang tidak dikenal publik. Banyak yang iri kepada Zhang Wei karena dapat menaklukkan hati tuan muda Hong yang dikenal dingin dengan wanita. Dan acara pun berjalan dengan lancar. Karena penjagaan cukup ketat. Beberapa hari terlewat lagi. Lalu Zhang San pamit ke semua orang. Aku akan melanjutkan perjalanan kembali. Aku titip Weier kepadamu. Jaga dia baik-baik. Aku akan kesini lagi nanti mengunjunginya. Kau tenang saja, aku pasti akan membahagiakannya, sahut Hong Houchun dengan yakin. Lalu Zhang San berpamitan dengan bibinya. Berhati-hatilah, ucap bibi Lu Jingmi dan semua orang yang ada di sana. Aku akan menunggu kedatanganmu kembali, ucap Hong Yubai sambil menyerahkan lencana klan dan giok transmisi suara. Episode 43. Aku masih baik-baik saja. Setelah keluar dari kediaman klan Hong, Zhang San berjalan bersama istrinya dengan santai di jalanan kota. Menyusuri tempat-tempat. Dan mencari makanan yang enak. Menikmati masa indah berdua. Seiring langkah mereka melihat sebuah paviliun teratai merah. Rupanya mereka ada di berbagai kota. Gumamnya. Apakah kau mau ikut masuk Aner? Aku ingin beli pakaian dan bekal kita di perjalanan GG. Boleh kan? Boleh. Kemarikan cincin dimensimu. Lalu Zhang San mentransfer kepingan emasnya ke dalam cincin dimensi milik Cao Lingan. Hati-hati, dan jangan terlalu jauh. Hingga aku bisa mengawasimu. Iya GG, ucapnya sambil mencium pipi Zhang San. Setelah Cao Lingan pergi, Zhang San kemudian masuk dan langsung menunjukkan token emasnya. Hingga tak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Penjaga pun langsung mempersilahkan mereka masuk. Dan melapor kepada manajer cabang.
Silahkan duduk dulu Tuan Muda. Ucap pelayan yang bekerja di sana. Tuan Muda mau minum apa? Biar saya ambilkan. Apa yang ada saja, tak usah terlalu merepotkan, jawabnya. Pelayan pun pergi mengambil apa yang bisa diambil. Selang beberapa waktu datang satu sosok perempuan dengan tergesa-gesa. Maaf, membuat Tuan Muda menunggu lama, ucapnya sambil menangkupkan tangan. Saya Song Jili, dan saya menegar cabang di sini. Kalau boleh tahu, keperluan apa yang Tuan Muda inginkan? Tanyanya lagi dengan senyum yang manis. Menampilkan barisan gigi putih yang rapi. Aku ingin membeli 50 pil penerobos alam, pil peningkat kultivasi diganti nama sebutannya. Kemudian 200 pil pemulih energi. Dan aku juga ingin menjual beberapa senjata. Baiklah, kami akan segera menyiapkan pesanannya. Pelayan panggil Song Jili. Ya Nona, ambilkan pesanan ini. Ucapnya sambil menyerahkan kertas yang berisikan pesanan Zhang San. Ikut saya Tuan Muda, ucapnya sambil melangkah lebih dulu. Zhang San melangkah di belakang. Dan dengan indera spiritualnya, dia dapat merasakan beberapa orang di tingkat kaisar tahap awal bersembunyi. Lalu dia tersenyum. Apa kau melihatnya? Dia menyadari keberadaan kita, iya aku pun menyaksikannya sendiri, padahal dia hanya di tingkat prajurit tahap menengah. Jangan kencang-kencang, kita tidak tahu metode apa yang dia pakai. Siapa tahu dia menyamarkan tingkatannya, lebih baik kita lanjutkan tugas kita, ucap penjaga bayangan dari paviliun teratai merah yang lebih senior. Sesampainya di ruangan menegar, Zhang San lalu berkata, paviliun ini lebih besar dari kota Karangmekar. Dan penjagaannya juga luar biasa, semua di tingkat kaisar tahap awal. Song Jili mendengar itu sontak terkejut lalu dia membatin. Tuan muda ini tidak sesederhana yang terlihat. Dia pun tertawa renyah kemudian berkata, Tuan muda memang luar biasa, ucapnya memberi tepukan tangan. Silahkan duduk Tuan Muda, ucapnya lagi. Mereka berdua pun duduk berhadapan. Wush! Beberapa senjata keluar dari cincin dimensi milik Zhang San. Inilah yang ingin aku jual. Masalah uangnya nanti saja. Aku belum terlalu membutuhkannya, di sisi lain Cao Lingan yang berjalan sendirian. Tiba-tiba dicegat oleh 5 orang laki-laki. Hai cantik, ucap seseorang yang terlihat seperti pemimpinnya. Namun Cao Lingan diam saja kemudian dia melangkah ke samping kanan mengambil jalan lain. Akan tetapi 2 orang bergerak pula ke samping kiri. Hingga jalan yang diambil tertutupi lagi oleh mereka. Apa yang kau inginkan? Tanya Cao Lingan dengan wajah dinginnya. Meski tetap memakai cadar, namun orang masih bisa melihat kecantikan yang terpancar dari dirinya. Kami menginginkanmu jadi penghangat ranjang kami, seseorang di belakangnya menyahut sambil melepaskan pukulan ke arah belakang Cao Lingan. Mereka ingin membuat wanita itu pingsan dengan mudah. Akan tetapi Cao Lingan tidak mudah dilawan. Meski lawannya lebih dari satu dia akan tetap melawan. Demi harga dirinya. Dan dia pun yakin. Suaminya pasti datang membantu. Cao Lingan menunduk kemudian mencabut pedangnya yang entah kapan sudah berada di tangannya. Kemudian dia berputar dan menyabetkan pedangnya ke arah kaki orang tersebut. Teriakan menyayat hati terdengar. Semua orang mendengarnya. 4 orang itu begitu terkejut karena tiba-tiba saja temannya kehilangan kakinya. Waspada. Dia kultivator kuat. Kita salah menilai orang. Iya bos. Kita harus bersama-sama menangkapnya. Aku akan menyiksanya di ranjang, serang, seru pemimpinnya.
Mereka pun mencabut pedang dan melesat bersama dari tiga sisi. Namun dengan beberapa gerakan dua orang tumbang, tersisa tiga yang kini terus menggencar Cao Lingan. Dia sudah terlihat kehabisan tenaga bos, ucap salah satu sambil menyabetkan pedangnya namun masih dapat ditangkis oleh Cao Lingan. Dia menari bersama pedangnya dengan teknik pedang rembulan. Yang lembut tapi mematikan. Namun musuh yang tersisa lumayan tangguh. Hingga beberapa kali Cao Lingan termundur menahan gencaran senjata mereka yang datang silih berganti. Mereka tak memberikan ruang bagi Cao Lingan dalam mengembangkan tekniknya. Dan suatu ketika mereka bertiga langsung melepaskan teknik mereka. Teknik tingkat pertama, pedang membara, wush api langsung menyelimuti pedangnya. Teknik tingkat pertama, pedang meteor, pedangnya membesar dan berat. Teknik tingkat pertama, pedang pemburu. Tiga larik cahaya berbeda warna membawa bahaya yang menakutkan. Mengancam kehidupan Cao Lingan. Wus. Boom. Duar. Zhang San datang di waktu yang tepat. Dia mengirimkan serangan, tebasan dua gelombang untuk menahan serangan musuh lalu terjadilah ledakan. Musuh mengira wanita itu sudah hancur tubuhnya. Namun siapa menyangka dia masih berdiri. Dan di depannya ada sosok yang berdiri menjadi perisai. Sebelumnya, ketika Zhang San menyelesaikan urusannya, dia keluar dan mendengar adanya pertarungan. Lalu dia mendeteksi dengan indera spiritualnya. Ketika dia menemukan bahwa istrinya sedang dikepung oleh 5 orang. Dia langsung bergerang dengan langkah bayangan secepat kilat. Bagaimana keadaanmu Aner? Aku hanya kelelahan saja GG, selebihnya GG bisa melihatnya. Aku masih baik-baik saja. Tunggulah di sini. Dan minumlah ini, ucapnya sambil menyerahkan pil pemulih energi tingkat menengah. Kemudian dia memalingkan wajahnya. Dan menatap tiga orang yang berada di depannya dengan aura pedang yang secara tidak sengaja bocor. Kalian akan menerima konsekuensinya, wush Zhang San menghilang. Lalu muncul di belakang yang sebelah kiri. Kemudian dia menebaskan pedangnya. Kries satu kepala menggelinding. Notes, beri ruang bagi perubahan. Karena perubahan memerlukan perjuangan bukan duduk diam. Episode 44. By Feng Jiu. Dua orang yang tersisa meneguk ludahnya. Karena melihat kepala temannya sendiri jatuh tepat di depan mereka. Ingin lari namun kaki tak mau mengikuti pikiran mereka. Ketakutan merasuki mereka. Dan Kries satu lagi kepala terlepas dari tubuhnya. Tinggal seorang pemimpin yang sudah mati rasa. Kakinya melemas dan terduduk. Ampuni aku Tuan Muda, ucapnya memelas. Apakah jika aku tak datang? Kau akan mengampuni istriku? Tanya Zhang San dengan mata merah melotot. Dan pedang mengayun ke arah kepala pemimpin itu. Cao Lingan langsung melompat dan memeluk Zhang San. Maafkan aku GG, aku belum cukup kuat, aku hanya menjadi beban untukmu. Dengan air mata berderai dia mengucapkan kalimat itu. Lalu Zhang San melepaskan pelukan erat Cao Lingan. Dan menyeka air matanya. Kemudian dia berjongkok tanpa menjawab. Naiklah ke punggungku, ucapnya. Lalu Cao Lingan dengan segera naik dan ke punggung Zhang San. Aku mencintaimu setinggi mungkin, sejauh yang aku bisa lihat. Hingga tak terbatas dan lebih jauh. Hingga hari-hari terakhir kita, kamu adalah milikku dan aku milikmu. Ucap Cao Lingan sambil merebahkan kepalanya. Beberapa waktu berlalu Zhang San sampai di penginapan. Dan dia memesan kamar lalu membawa Cao Lingan yang tertidur di punggungnya. Di barat kota Karang Putih. Bagaimana apa kau menemukannya?
Ya, dia menginap di penginapan bulan purnama Master. Tetap awasi dia, Wush langsung menghilang. Zhang San memasuki lautan kesadarannya. Lalu dia berkultivasi di dalamnya. Menghabiskan waktu mempertajam tekniknya. Harus diketahui perbedaan waktu di dunia luar. Dan di dalam lautan kesadaran berbanding 1 jam dan 1 hari. 1 hari pun berlalu. Yang artinya sudah hampir 1 bulan Zhang San berada di lautan kesadarannya. Kepung semut kalau kau beri yang manis terus. Dia berkata sambil tertawa. Kemudian mereka menikmati momen indah berdua. Aner, ayo kita turun menikmati indahnya pagi, sudah cukup bermanjanya, ucap Zhang San namun membuat bibir indah Cao Lingan mengerucut. Iya, iya. Ucapnya dengan malas sambil menarik pipi Zhang San. Mereka berdua lalu turun. Dan keluar dari penginapan. Kita jalan kaki saja GG, jual saja kudanya. Oke ibu bos, sambil mengedipkan mata Zhang San menjawabnya. Lalu mereka berjalan ke tempat penjualan kuda. Setelah menjual kuda mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah tempat yang indah. Lalu mereka melangkah mendekat ke tempat itu. Benar, benar indah GG, tempat sejuk dan nyaman. Hamparan bunga bermekaran di sepanjang taman. Lalu mereka duduk di tempat yang memang sudah disediakan entah oleh siapa. Lalu memandang sungai luas di depannya. Namun tiba-tiba beberapa orang menghampiri mereka yang lagi asik bercanda. Ini wilayah pribadi tuan kami. Orang luar dilarang masuk, ucap salah satu yang kemungkinan pemimpinnya. Maafkan aku tak sengaja memasukinya, ucap Zhang San merendah. Baiklah. Silahkan kalian pergi, ucap pemimpin itu sambil mengarahkan tangannya keluar. Zhang San bersama Cao Lingan berjalan keluar. Maafkan aku GG, ucapnya sedih. Tak apa. Memang kita yang salah tak melihat ada tulisan. Padahal sangat jelas tertulis tempat pribadi milik klan Bai, mereka berdua pun tertawa riang kembali. Sebaiknya kita keluar kota saja GG. Lebih baik kita melanjutkan tujuan kita ke jurang kematian. Apakah kamu yakin akan ikut bersamaku ke sana? Kemanapun GG pergi. Aku akan selalu ikut, ucapnya sambil tersenyum manis. Tapi, Cao Lingan menghentikan kalimat yang akan keluar dengan tangan yang ditaruhnya di bibir Zhang San. Aku mengerti GG mengkhawatirkan aku. Namun aku akan tetap menjadi bebanmu jika aku tak berani mengambil resiko, tutupnya. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Setidaknya ada istri yang menemani dalam hutan. Kemudian mereka berjalan ke arah pintu gerbang dengan niat meninggalkan kota Karang Putih. Namun dia dihentikan oleh seseorang. Tunggu tuan muda, ucap orang itu. Maaf, apakah kami melakukan kesalahan? Ucap Cao Lingan. Tidak nyonya. Masterku ingin bertemu kalian. Kalau boleh tahu, ada apa gerangan? Soal itu lebih baik tuan dan nyonya ikut saya saja, mari ucapnya. Zhang San dan Cao Lingan saling berpandangan, terlihat keraguan di wajah mereka berdua. Lalu orang itu berkata kembali. Tidak perlu risau. Kalian tidak akan terancam di kota ini. Apalagi di kota ini masih ada klan Hong yang bisa kalian minta pertolongan jika ada masalah. Baiklah, Zhang San mengambil keputusan. Lalu mengikutinya ke arah jalan yang pernah mereka lalui. Ini kan kediaman klan Bai tadi, ucap Cao Lingan. Mereka masuk tanpa hambatan. Karena ada seseorang yang penjaga kenal memimpin jalannya. Sesampainya di aula tamu, Zhang San diminta duduk dan menunggu di sana.
Kemudian orang itu pergi melapor kepada masternya. Beberapa menit terlewat. Pelayan datang dan menata makanan di meja. Tuan muda, silahkan dimakan. Terima kasih, sahut Zhang San. Lalu pelayan itu mundur dan meninggalkan ruangan itu. Suara tapak kaki terdengar dari arah belakang. Maaf membuat kalian menunggu. Ucap seorang lelaki paruh baya. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa kalian dibawa ke sini. Aku hanya ingin minta tolong kepada kalian berdua. Minta tolong apa Patriark? Sahut Zhang San. Perkenalkan dulu. Namaku Bai Feng Jiu. Sambil mengulurkan tangannya. Aku sudah tahu nama kalian berdua, dan juga informasi tentangmu yang membunuh Patriark Gao Yuan. Ucapnya sambil memandang ke arah Zhang San. Biarkan aku bercerita sedikit, agar kau tahu garis besarnya. Aku mempunyai seorang anak yang bisa dibilang jenius muda di klan Bai ini. Dari kecil dia sudah menjadi kandidat terbaik untuk mewarisi gelar Patriark. Episode 45. Menuju Jurang Kematian. Bai Feng Jiu meneruskan ceritanya. Setelah anakku dewasa dia diangkat menjadi murid unggulan Sekte Bintang Kebajikan, lalu sebuah peristiwa terjadi. Begitulah kejadiannya. Aku sangat senang saat mendengar kabar kematian Gao Yuan. Karena dia orang yang kejam dan untungnya kau juga membunuh Gao Beng anaknya. Jadi dendamku secara tidak langsung kau balaskan. Anggota klannya juga sering berbuat kejahatan. Namun tak ada yang berani untuk melawan. Karena di kota ini, hanya dialah yang sudah mencapai tingkat kaisar tahap puncak. Jadi bagaimana sekarang keadaan anakmu Patriark Bai? Tanya Zhang San. Anakku sekarang terbaring lemah. Karena jiwanya sudah hampir habis terkikis oleh tinju penggetar sukma, aku membeli pil penempa jiwa di pelelangan. Berharap bisa mengobati keadaan anakku. Namun tabib mengatakan itu tak bisa dipakai tanpa mutiara jiwa. Dan aku memintamu untuk mencarikan aku mutiara jiwa tersebut. Di mana aku bisa mendapatkannya Patriark? Dahulu kala di dalam catatan nenek moyang tertulis cerita tentang pegunungan awan yang indah yang tersembunyi banyak herbal dan para dewa yang bertempat di sana. Namun gejolak internal mengakibatkan peperangan besar terjadi, menghancurkan gunung itu. Dan membuat kawah yang sangat dalam. Hingga kini dikenal dengan nama Jurang Kematian dan di sana adalah kuburan para dewa yang mati berperang. Jadi kemungkinan mutiara jiwa dari para dewa masih ada di sana. Dan aku berharap sangat besar kepadamu untuk pergi ke sana. Aku yakin dengan tingkatanmu yang sekarang kau bisa masuk ke tempat itu. Apapun yang kau minta akan ku berikan. Asal kau bisa membawakan aku satu mutiara jiwa untuk anakku Bai Liang, tutupnya dengan raut muka sedih. Baiklah aku akan membantumu Patriark Bai. Ucapnya bersungguh-sungguh. Dia tak ingin mengatakan tujuannya juga sama ingin ke jurang kematian. Namun aku tak bisa menjanjikan apakah aku bisa mendapatkannya. Yang terpenting kau mau, ucap Patriark Bai. Aku akan mengirim 5 orang satu adikku di tingkat kaisar tahap awal, sisanya di tingkat prajurit tahap menengah untuk membantu jika ada yang mengganggu di perjalanan ke tempat itu. Kami sudah memastikan jalurnya. 1 hari lagi kalian akan berangkat, persiapkanlah dirimu, ucap Patriark Bai, lalu dia meminta pelayan untuk mengantar Zhang San bersama istrinya ke kamar tamu. Ikuti saya tuan dan nyonya, ucap pelayan berjalan lebih dulu sesampainya di depan pintu pelayan membukanya lalu berkata, silahkan tuan, nyonya, pelayan lalu meninggalkan mereka. Malam itu mereka berdua berkultivasi bersama. Barat kota kediaman klan Bai.
Patriark Bai duduk tenang menyesap minuman bersama 5 orang kultivator, 1 di tingkat kaisar tahap puncak. 4 orang di tingkat prajurit. Bai Long, kau akan memimpin tugas ini, mengantar dan menunggu mereka keluar dari jurang kematian. Ingatlah, kalian jangan meremehkannya. Orang ini bisa menyamarkan tingkat kultivasinya dengan sempurna. Jadi jangan membuat hal yang tidak perlu. Apakah kalian mengerti? Tanya Patriark. Dimengerti Patriark. Saya akan menjalankan sesuai yang Anda perintahkan, ucap Bai Long. Sesaat kemudian 2 orang pemuda dan pemudi berjalan ke arah mereka sambil berpegangan tangan. Salam Patriark Bai. Apakah kalian sudah lama menunggu? Tanya Zhang San dengan sopan. Tidak juga Nak Zhang, kenalkan mereka. Saya Bai Long selaku pemimpin perjalanan ini. Saya Bai Kangli. Saya Bai. Saya Bai. Saya. Baiklah. Nama saya Zhang San. Dan ini istri saya Cao Lingan. Mohon kerjasamanya paman semua, ucapnya rendah hati. Sebaiknya kalian segera berangkat, perjalanan ini membutuhkan 7 hari untuk sampai ke sana. Baik Patriark, ucap 5 orang itu serempak. Doakan kami agar sampai dan selamat Patriark, ucap Zhang San lalu melangkah mengikuti mereka berlima. Demi anakku kalian harus selamat, batinnya lalu meninggalkan tempat itu menuju ke ruangan Bai Liang. Semoga mereka mendapatkannya anakku. Agar jiwamu bisa diperbaiki, air matanya menetes melihat anak kesayangannya terbaring di kasur. 3 hari mereka terbang tanpa berhenti. Hanya Cao Lingan saja yang terbang di pelukan Zhang San. Karena dia belum bisa menggunakan energi spiritual. Kemudian mereka turun dan beristirahat. Bai Long mengeluarkan makanan yang disimpannya dalam cincin dimensinya. Silahkan makan Tuan Muda, ucap Bai Long sambil menyerahkan makanan kepada Zhang San. Zhang San langsung mengambilnya. Terima kasih Paman Bai, sahutnya lalu membagikan makanannya kepada Cao Lingan. Paman Bai, apakah nanti Paman ikut masuk? Kami hanya mengantarkan sampai di mendekati tempat tujuan Nak Zhang. Kalau begitu, bolehkah nanti aku menitip istriku kepada Paman? Aku tak masalah, lalu memandang ke arah 4 orang yang lainnya. Kami juga tak masalah, ucap mereka. Lalu mereka berbincang santai sambil menikmati makanan yang tersedia. Malam pun berlalu dengan cepat tanpa ada gangguan. Mentari menyinari bumi dengan keagungan cahayanya. Nak Zhang, kita akan berangkat. Mungkin kalau kita bergegas makan hanya akan memakan waktu 3 hari saja lagi dari hari yang ditentukan. Baiklah, lalu mereka bersiap. Dan melesat terbang dengan kecepatan maksimal. 3 hari pun kembali berlalu. Sekarang kita sudah hampir sampai di tempat tujuan, sebaiknya kita turun. Bai Kangli, ajaklah yang lain untuk mendirikan tenda, 1 untuk kita berlima. 1 lagi untuk istri Nak Zhang. Baik, sahut Bai Kangli dengan segera melaksanakannya. Seberapa jauh lagi Paman Bai? Tanya Zhang San. Tinggal 500 meter lagi. Di balik bukit itulah jurang kematian berada, baiklah Paman. Aku akan memulihkan diri sebentar, lalu Zhang San mengambil tempat duduk dan menelan pil pemulih energi. Beberapa menit terlewat. Zhang San lalu membuka matanya. Sudah saatnya, ucapnya. Lalu dia berpaling dan menemukan Cao Lingan masih di sampingnya. Aner, bisakah kau menungguku di sini? Matanya berkaca namun dia harus bertahan. Di sini. Aku akan menunggumu Gege, ucapnya sambil memeluk Zhang San seolah tak ingin lepas.
Lalu dia beranjak mendekat ke arah Bai Long lalu berkata, "Jika selama 3 hari saya belum kembali, maka paman dan yang lain pulanglah dan antarkan istri saya ke klan Hong." Tutupnya langsung melesat ke arah tujuan. Cao Lingan ingin berbicara namun tak sempat mengucap. Karena Zhang San begitu cepat menghilang dari pandangan semua orang. Bersambung. Episode 46. Jurang Kematian.